Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elsija Bercerita. Kali ini KL akan membagikan sebuah cerita yang terinspirasi dari kisah nyata, yaitu kisah tentang seorang wanita yang ditinggalkan pengantin prianya di hari pernikahannya. Judulnya Janji yang Terlupakan. Nadine menatap cermin di depannya, mengatur hijab putih yang melilit lembut di kepalanya. Gaun pengantin putih menjuntai indah di tubuhnya, simbol impian yang telah dia bangun selama bertahun-tahun bersama Ardi. Hari ini seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, tapi ada kekosongan yang menghantui perasaannya. Ardi pasti datang, pikirnya sambil berusaha mengusir keraguan. Di belakangnya, Lia, sahabat terbaiknya, terlihat ikut gelisah. "Nadine, sudah hampir jam 2 siang. Semua tamu sudah datang. Di mana Ardi?" tanya Lia dengan suara pelan. Nadine menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan diri. "Mungkin dia terjebak macet, Lia. Ardi selalu bilang dia ingin hari ini tampil sempurna." Namun, detik demi detik berlalu dan tidak ada tanda-tanda Ardi datang. Hingga akhirnya salah satu teman dekat Ardi, Rahmat, mendekati mereka dengan wajah cemas. Awalnya dia tampak ragu untuk berbicara. Namun akhirnya Rahmat menghela napas berat. "Nadine, Ardi gak akan datang." Mendengar ucapan Rahmat, tiba-tiba saja dunia Nadine seakan runtuh seketika. Dia menatap Rahmat dengan mata membelalak, berharap kata-kata yang keluar dari mulutnya itu hanya lelucon. "Apa maksudmu? Ini pernikahan kami. Dia tidak mungkin meninggalkanku begitu saja." Nadine berseru dengan suara bergetar. Rahmat tidak sanggup menatap mata Nadine. "Ardi, dia memilih Anissa, Nadine. Ayah Anissa seorang pejabat penting dan keluarganya sangat kaya. Ardi bilang ini pilihan terbaik untuk masa depannya." Kata-kata Rahmat bagaikan pisau yang menghunjam hati Nadine. Di depan ratusan tamu yang berkumpul untuk menyaksikan pernikahannya, dia ditinggalkan. Rasa sakit dan penghinaan bercampur menjadi satu, membuat Nadine nyaris tak mampu bernapas. Tamu-tamu mulai berbisik. Sebagian menatapnya dengan iba, sementara yang lain menahan senyum sinis. Namun, di tengah kehancurannya, Nadine tiba-tiba merasa sesuatu yang lain bangkit. Bukan sebuah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan. Daripada dirinya menyerah pada rasa malu dan tangis, dia menarik napas panjang dan menghapus kasar air mata yang baru saja menggenang di matanya. Wanita itu melangkah ke arah mikrofon yang ada di panggung, dan dengan tangan yang sedikit gemetar, dia meraihnya. Semua tamu terdiam, terkejut oleh apa yang dilakukan Nadine. Wanita itu mengangkat kepalanya, memandang lurus ke arah para tamu dengan mata yang mulai penuh tekad. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah datang hari ini. Saya tahu ini bukan pernikahan yang kalian bayangkan. Dan ya, Ardi tidak akan datang. Tapi saya ingin kalian semua tahu satu hal. Ini bukanlah akhir dari diri saya." Sebuah keheningan menyelimuti ruangan. Nadine melanjutkan dengan suara yang semakin mantap. "Saya mungkin ditinggalkan hari ini, tapi saya tidak akan kalah. Saya akan bangkit dari ini. Dan suatu hari nanti, kalian akan melihat siapa saya yang sebenarnya, yakni seorang wanita yang mampu mengubah rasa sakit menjadi kekuatan," ucap Nadine tegas. Setelah berkata demikian, Nadine menaruh mikrofon dan dengan anggun meninggalkan panggung pernikahan. Kepalanya tetap tegak, meski hatinya terasa hancur lebur. Dia keluar dari tempat yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaannya. Panggung itu hanya menyisakan kenangan yang pahit bagi dirinya. Setelah tragedi itu, Nadine bertekad membangun karirnya dari nol. 7 tahun pun berlalu sejak hari itu. Nadine kini bukan lagi wanita yang rapuh dan terluka seperti dulu. Hijabnya tetap terbalut anggun, namun sekarang dia lebih berkilau dengan kesuksesan yang dia raih. Setelah tragedi itu, Nadine bertekad membangun karirnya dari nol. Bermula dari bisnis pakaian muslim sederhana, kini Nadine adalah pemilik salah satu merek mode fashion terbesar di negeri ini. Dalam balutan busana hitam yang elegan, lengkap dengan hijab yang menambah kesan anggun, Nadine memasuki sebuah gala bergengsi
yang dihadiri oleh banyak pengusaha sukses dan tokoh penting. Setiap langkahnya disambut dengan tatapan kagum. Tidak ada yang melihatnya sebagai korban. Semua orang memandangnya sebagai sosok yang inspiratif dan tak tergoyahkan. Di tengah kemeriahan acara itu, Nadine melihat sosok yang tak asing di sudut ruangan, yaitu Ardi dan istrinya Anissa. 7 tahun memang telah berlalu, dan waktu tampaknya tidak terlalu berpihak pada mereka. Ardi tampak lebih tua dari usianya. Wajahnya dipenuhi gurat penyesalan. Sementara Anissa yang dulu selalu tampak glamor kini terlihat pucat dan tak bersemangat. Mata mereka bertemu. Ardi setelah beberapa detik kebingungan memutuskan untuk mendekati Nadine dengan langkah yang ragu. "Nadine, apa itu benar-benar kamu?" Ardi bertanya dengan suara ragu, tak percaya melihat perubahan yang begitu drastis pada wanita yang pernah dia tinggalkan. Nadine menatapnya dengan senyum tenang. "Ya, ini aku, Ardi." Ardi tampak gugup, tidak tahu harus berkata apa. "Nadine, aku minta maaf. Aku tahu apa yang aku lakukan waktu itu salah. Meninggalkanmu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku." Nadine tetap tenang, tanpa sedikit pun dendam di matanya. "Ardi, aku sudah lama memaafkanmu. Apa yang kamu lakukan waktu itu memang menyakitkan. Tapi aku bersyukur, karena pilihanmu, aku bisa menemukan kekuatanku sendiri dan membangun hidup yang lebih baik." Ardi kemudian menunduk. Dia diliputi penyesalan yang tiada taranya. Sementara itu Anissa yang berdiri di sampingnya tampak gelisah, menyadari bahwa keduanya bukan lagi pasangan yang gemilang seperti dulu. "Aku bodoh telah meninggalkanmu," gumam Ardi dengan lirih. Nadine tersenyum tipis. "Kita semua membuat pilihan, Ardi. Pilihanmu membawaku ke sini, dan untuk itu aku berterima kasih. Aku sekarang bahagia dengan hidupku." Tanpa perlu berkata lebih banyak, Nadine pun berbalik, meninggalkan Ardi yang tenggelam dalam penyesalannya. Dia berjalan keluar dari gala dengan langkah ringan, seolah telah benar-benar melepaskan semua beban masa lalunya. Di luar, seorang pria menunggu Nadine dengan senyum hangat. Dia adalah Raka, suami Nadine, salah seorang pengusaha sukses di negeri ini. Raka selalu ada untuk mendukung Nadine tanpa syarat. Mereka berdua tahu bahwa cinta yang terbangun di antara keduanya adalah sesuatu yang tulus. "Sudah siap pulang?" tanya Raka sambil menawarkan lengannya. Nadine tersenyum. "Iya dong, aku siap." Dia meraih lengan suaminya, merasakan damai di dalam hatinya. Bukan hanya karena dia telah meninggalkan masa lalu, tetapi juga karena dia telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dengan suaminya Raka, Nadine tahu persis dia telah menemukan pria yang benar-benar mencintainya secara tulus, bukan karena kekayaan atau status. Mereka berdua berjalan bersama, meninggalkan malam itu dengan penuh harapan akan masa depan yang lebih cerah. Nah, sampai di sini dulu cerita dari KL kali ini. Apabila ada yang ingin cerita hidupnya dibacakan di channel ini, kalian bisa menghubungi KL di alamat email yang tercantum di deskripsi profil. KL pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.